Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabbu was-sabru wa la hilma wa la ilma. Kaifa yakunu hadza lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb? Qala Allah Ta'ala mu'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita mulai, saya lihat majelis kita ini kurang rapi nih, Pak. Oh, ya jadi mata saya ini bingung menatap muka siapa. Pak, mohon maaf, boleh nggak Pak maju ke depan sedikit, Pak? Nih yang di rapat-rapatin aja dia. Ah, itu. Sampai saf ini nggak apa-apa, saf itu nggak apa-apa. Ah, tapi aneh, sayang, maju-maju saya maju. Ah, sejajarin sama nih. Abang nggak usah geser. Ah, sejajarin. Ah, yang tua-tua boleh bersandar, yang muda-muda maju ke depan. Atau yang merasa tua boleh bersandar. Boleh ya? Alhamdulillah. Ah, boleh dipenuhkan dikit, Pak. Ini yang muda-muda tuh boleh berdiri, Pak. Duduk sini, Bang. Ah, tuh. Ayo, pindah. Ini majelis ini ibarat sholat kan juga harus rapat-rapat. Tahu nggak Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau buat majelis itu sahabat duduk rapat-rapat, kan dulu nggak ada mic kan. Jadi mereka duduk dekat-dekat dengan Nabi. Kalau ada daun yang jatuh, pasti jatuh di punggungnya sahabat. Bang, boleh berdiri dikit Bang, pindah sini Bang. Kosong. Oh, Masya Allah. Ya, yuk, ini lagi. Nah, ini kayak kalau konser apa rapat ya? Ada temannya, Pak. Ada? Mana? Oh, ada Mas Irang, ya Allah, ini rockstar datang. Mbak Irang duduk di sini aja. Baik. Ada artis datang nonton, Pak, Masya Allah. Baik. Jadi hadirin sekalian, malam ini kita berkumpul. Niatnya ya menuntut ilmu, tapi salah satu asbabnya kita bergembira dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal sekali setahun nih umat ini mendengar cerita tentang nabinya. Nah, jadi kalau orang-orang yang hari-hari sudah hidupkan sunnah, bagi mereka nggak penting lagi Maulid Nabi, karena setiap hari udah cerita, setiap hari dia Maulid Nabi. Tapi umat akhir zaman ini, Pak, jauh dari majelis, jauh dari sunnah. Maka para ulama membuatlah itu syiar Islam. Setiap tahun itu di bulan Rabiul Awal, mereka bikin majelis. Nah, bicara tentang kisah Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalaupun di majelis di masjid ini ada yang berpendapat tidak boleh dirayakan, ada yang merayakan, itu namanya ikhtilaf ya. Yang nggak boleh kita doakan saja, Bang, nggak apa-apa ya. Mereka mungkin nggak hadir di majelis ini. Yang rajin maulidan doa sama Allah, ya Allah, itu temanku nggak pernah maulid Nabi. Kalaupun amal ini ada pahalanya, bagilah pahalaku kepada dia sedikit, ya Allah. Ataupun yang meranggap ini amalan tidak disunnahkan, ya Allah, itu temanku ngurain maulid Nabi terus, kalau itu salah tolong ampunkan kesalahannya dia. Maka terjalin ukhuwah. Insyaallah Pak ya. Jadi nggak boleh ada perdebatan masalah ini. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang luar biasa. Khaira umat yang terbaik. Ini umat
dibangga-banggakan oleh Allah bukan hanya dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, diceritakan oleh Allah kepada seluruh nabi. Nanti di akhir zaman akan datang umat seperti ini ciri-cirinya. Ya, bahkan hadis qudsi yang saya baca tadi itu firman Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti saya ceritakan. Ini umat hadis sekalian, datangnya belakangan, masuk surganya awal. Hebat nggak Pak? Ya. Diharamkan kata Rasulullah SAW, surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum umatku memasuki surga. Makanya nabi-nabi ketika mendengar tentang umat, tentang kita, seluruh nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad SAW. Seluruh nabi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak. Satu-satunya doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum nanti hari kiamat, Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia untuk membunuh Dajjal. Ya, Nabi, ini hadisnya panjang. Nanti kalau mau dengar cerita ini, undang Ustaz akhir zaman, Ustaz Zulkifli Amali. Dia cerita ngedetail itu Pak. Tapi Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia bukan untuk menjadi Nabi, tapi menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita kata Allah adalah umat yang terbaik. Nanti buka di Al-Quran, ya, di rumah nanti Al-Quran surat Ali Imran 110. Ibu baca ayatnya, baca artinya, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Apa maksud kalimat itu? Apa maksud ayat itu? Allah katakan kita, kalian adalah the best of umat, the best of nation, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ini umat Pak dikeluarkan dari rahim ibunya kita untuk memberi manfaat untuk seluruh manusia. Dikeluarkan dari rumah kita ke rumah tetangga kita, dikeluarkan dari kampung kita ke kampung sebelah, dikeluarkan dari negara kita ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, ke Afrika, ke Australia, ke ujung dunia, kutub utara, kutub selatan. Linnas, di mana ada manusia ini umat mesti bergerak ke sana. Kalau saja di bulan ada manusia, kita di masjid ini mesti berpikir bagaimana cara mengirimkan dakwah, membawa manfaat ke bulan. Saya yakin Pak, saya orang Minang Pak. Kalau ada manusia di bulan Pak, pasti sudah ada rumah makan Padang di bulan Pak. Ya. Ya Pak ya. Itu orang kampung saya memikirkan manfaat bagaimana manusia makannya enak. Ya. Kemana-mana ada rumah makan Padang. Kemarin ke Mekah ada rumah makan Padang juga. Di Madinah ada rumah makan Padang juga. Masya Allah Pak. Ya. Untung nggak ada manusia di sana. Jadi fikirnya Rasulullah SAW memberi manfaat untuk seluruh manusia. Linnas. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini rahasianya, Pak. Kenapa Allah katakan kita umat yang terbaik? Kenapa Allah tinggikan kita? Karena kita buat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan? Seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak ada lagi, Pak. Kalau ada orang ngaku nabi sekarang, nabi palsu, Pak. Ya, macam-macam orang ngaku nabi hari ini kan. Ya, semua nabi palsu. Tidak akan ada lagi nabi, tapi kerja nabi ada. Siapa yang lanjutkan? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah, dakwah ila Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujah yang nyata Al-Qur'an dan Sunnah, ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku. Dakwah ini bukan profesi, Pak. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Dari Sulaiman, ini artis, Pak, sama kayak Bang Irang, Pak. Kita juga ada lagu bersama, Pak. Nanti boleh cek di YouTube tuh. Apa lu? Jangan pelit ya, lagu kita kan? Orang pelit. Kita pernah bikin lagu judulnya Orang Pelit, Pak. Orang pelit tuh hidupnya sempit, badannya udah sakit, kuburannya sempit ya. Bisnisnya gampang pailit. Itu liriknya, Pak. Nanti cek di YouTube tuh. Kami ini seniman.
Saya bukan ulama, Pak. Mohon maaf kalau Bapak datang ke sini ngundang saya berharap nanti ada tafsir, ada kajian, terus ada bahasa Arab seperti Ustaz Somad ngomong, Ustaz Adi Hidayat. Oh, saya debu di sendal mereka, Pak. Tapi saya dai, Pak. Saya dakwah. Saya sudah buat dakwah 24 tahun. Apa buktinya dakwah? Saya sudah pergi keliling dunia. Saya sudah jumpai orang dari gunung, naik gunung, turun gunung, ke pedalaman, ke pulau-pulau terpencil. Ya, ke tempat yang ada saljunya, ke musim panas yang gersang. Datangi manusia dengan harta dan diri sendiri, itu dakwah. Dakwah itu, maaf, ini ceramah, ini cerita ramah-ramah. Kalau dakwah itu tidak diundang. Dakwah itu ya, tidak diundang, tapi dengan musyawarah. Kita datangi semua orang, siapapun yang diputuskan kita datangi. Yang suka datangi, yang nggak suka datangi. Orang kaya datangi, orang miskin datangi. No interest. Tidak perlu sebutkan siapa saya. Ya, itu dakwah. Membesarkan Allah saja. Tidak boleh membesarkan bapakku, pamanku, ustadku, guruku, nggak ada. Allah yang besar. La ilaha illallah. Mendatangi manusia, bukan didatangi, bukan didatangkan. Dan yang paling penting dakwah itu apa? Tidak meminta upah. Itu dakwah. Kita bawa sendiri makanan, bawa kompor sendiri, berkeliling dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Kadang diterima, kadang ditolak. Kadang disambut dengan rebana, kadang diusir, lempar dengan batu. Benar, Pak? Itu dakwah. Ya, dai itu nggak boleh cengeng, Pak. Dan itu kalau diusir harus doakan hidayah, ya Allah, dia nggak paham, beri dia hidayah. Itu seperti Rasulullah di Taif dilempar batu. Nah, itulah kerja Rasulullah SAW. Nabi difitnah, diboikot, bahkan mau dibunuh. Jadi kalau kita buat kerja Rasulullah SAW, kita lewati jalan yang sama dengan jalan Rasulullah SAW, apa yang dilihat Nabi pasti kita lihat, apa yang dirasakan Nabi pasti kita rasakan. Betul, Pak? Kalau ini ta'lim, 4 amalan dalam Islam itu. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah, khidmat. 4 ini mesti dibuat. Ya. Kalau ta'lim ini mengajar, belajar dan mengajar. Boleh. Siapa saja boleh. Ya. Dakwah juga begitu. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya. Ya. Kalau Bapak bukan ulama, Pak, maaf ya. Kita bukan ulama, kita tidak dapat license untuk berdebat, untuk bicara khilafiyah. Nah, ini khilafiyah ini monopoli ulama. Kalau bukan ulama, ikut saja dalil yang antum percaya, yang kita yakini. Ini kaidah beragama seperti ini, Pak, supaya kita ada ukhuwah, ada mahabbah satu sama lainnya. Saya punya dalil, Bapak punya dalil, saling menghormati, saling mendoakan. Ya. Saya punya dalil, Bapak tak punya dalil, ini dalilnya dari. Bapak harus merendahkan hati untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak punya dalil, Bapak punya dalil, saya harus ikut apa yang Bapak sampaikan. Kalau kita sama-sama nggak tahu, nggak punya dalil, kita bergandengan tangan, berangkulan, pergi cari guru, cari dalil. Itu agama, Pak. Agama itu nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kefahaman kita masing-masing. Ilmu yang aku berikan sudah kamu amalkan atau belum? Jadi ilmu saya Bapak tidak akan dituntut untuk mengamalkan apa yang saya tahu. Bapak akan dituntut oleh Allah, kamu amalkan tidak ilmu yang kutanamkan di hatimu. Paham nggak, Pak? Jadi agama itu mudah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Allah tidak tuntut kita tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Orang-orang miskin yang bersabar, Pak, tidak dituntut Allah untuk bersedekah, bahkan dia menerima sedekah. Jadi orang yang bersabar dengan kekurangan hidupnya, dengan kemiskinan dia, maka Allah Ta'ala akan menerima amal dia yang sedikit. Tapi beda orang kaya, Pak. Orang kaya itu banyak hisapnya, Pak. Makanya terlambat masuk surga orang kaya itu, benar. Kata Sayyidina Ali, karamullah wajah, harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Paham ya? Para ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan fatwanya, dengan hujahnya. Terus ada yang tanya, gimana definisi ciri-ciri ulama di Indonesia ini? Ulama di Indonesia ini ciri-cirinya, Pak, mereka sudah menjalani proses jenjang pendidikan, ya, yang diakui ya, dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian dia lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Kalau ada namanya itu LCMA belakangan, berarti dia udah S1, S2 tuh. Dia sudah mempelajari kutubus sittah. Tapi ingat, Pak, banyak orang belajar ke sekolah tapi nggak belajar, banyak juga. Banyak orang bergelar tapi dia nggak ada ilmunya juga, ada juga, Pak. Dia pelongo-pelongo karena dia gelar sekarang bisa dibeli, Pak. Bukan begitu. Kalau dulu Imam Syafi'i nggak ada gelarnya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, kata guru saya, kalau kamu mau tahu orang itu alim atau tidak, suruh dia ngomong bahasa Arab. Kalau ngomong bahasa Arabnya fasih seperti bahasa Indonesia, insya Allah dia ulama. Kalau orang Indonesia, kalau orang Arab semua bisa bahasa Arab, orang gila pun bisa bahasa Arab, bisa dapat. Kalau di Indonesia ya, nulis Arabnya lebih lancar dari nulis Latinnya. Kalau ngomong bahasa Arab hanya ana, antum, akhi, ukhti,
Syukron jazakallah khairan, barakallahu fik. Nah, itu yang itu. Allahu yahdik, itu yang dibaca, Pak. Tapi ngomong lain ataunya abi, umi. Kalau diberikan nasihat, orang ini tak layak bertanya, dalilnya mana? Enggak boleh. Paham ya? Kalau ada ulama menyampaikan ilmu, sami'na wa ta'ana. Yang boleh bertanya dalilnya mana itu ulama, Pak. Karena dalil itu semua bahasa Arab. Kalau Bapak bukan ulama, diam saja, dengar aja. Angguk kepala. Paham Pak ya? Ini banyak orang usul adab, dokter ngasih resep, dia sakit nih, datang ke dokter. Nih Pak, makan 3 kali sehari. Ini orang sakit nanya sama dokter, maaf, ini sahih nggak obat nih? Kira-kira dokter naik darah nggak Pak? Mati aja lah kau katanya. Ya, Pak. Ada orang kayak gitu Pak, kalau kita kasih nasihat, dia tanya sahih nggak? Kalau dia apoteker juga, dia dokter juga boleh dia tanya Pak. Tapi kalau orang sakit diberikan obat, makan saja. Paham? Saya kalau nggak tahu asal usulnya, sanadnya obat ini, saya nggak makan Pak. Kata dokter terserah Bapak aja. Bapak makan atau enggak? Paham Pak ya? Jadi ini adab-adab berilmu nih Pak. Kadang-kadang orang bodoh sama orang bodoh berdebat sampai kiamat nggak selesai. Masalah kunut tidak kunut, bisa pukul-pukulan tuh Pak, bisa berantem tuh kalau berdebat tuh Pak. Kunut subuh itu sunnah kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ada yang mengatakan tidak. Mereka tuh Imamul Azam, imam besar, mereka guru dan murid Pak. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Imam Malik tidak berkunut. Tapi suatu ketika hadiskan Imam Syafi'i sholat di dekat makamnya Imam Maliki, beliau tak baca kunut. Orang tanya kenapa nggak baca? Saya memuliakan itu guru saya. Seperti itu Pak. Buya Hamka waktu itu pergi perjalanan haji, kemudian berjamaah sholatnya hadirin sekalian dengan Syekh Idham Khalid, ketua NU waktu itu. Buya Hamka menghormati dan beliau waktu itu baca kunut, padahal beliau Muhammadiyah Pak. Ini bukan masalah akar, ini furu'iyah Pak. Maaf ya. Jadi kalau Bapak tidak berkunut, tiba-tiba imamnya berkunut, angkat tanganmu, aminkan, karena akhlak di atas segala-galanya. Adab itu di atas segala-galanya. Jangan berdiri ya seakan-akan orang mengharamkan kunut, tidak boleh. Bapak ya. Nah, jadi masalah ikhtilaf biarkan para ulama yang berbicara. Kita orang-orang awam sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Kalau ada orang berbeda pendapat tidak ada masalah. Perbedaan pendapat itu bukan hanya di kalangan ulama, Pak. Pernah terjadi di kalangan malaikat. Pernah Bapak dengar cerita malaikat berbeda pendapat? Hah? Pernah ceritanya? Malaikat berbeda pendapat gara-gara apa? Satu orang pembunuh yang sudah bunuh 100 orang. Ini hadis sahih. Rasulullah yang menceritakan, satu orang telah bunuh 99 orang. Lalu orang tadi datang kepada ustadz, dia cari ulama. Ulama ini dua apa? Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama yang hatinya penuh dengan nur, dengan hikmah. Ada ulama yang kepalanya bersih dengan ilmu, hati tak ada. Dia cuma tahu halal, haram, ini kafir, sesat, ini neraka, surga, ini bid'ah, itu dia tahu. Tapi hati tak ada cinta. Kalau dia kafir kamu, sesat kamu, neraka kamu, itu dia tahu. Tapi ada ulama hikmah. Nah, ini diceritakan dua ulama ini Pak. Jadi preman tadi kata guru saya menceritakan hadis yang panjang itu. Dia tidak mengatakan dia pembunuh. Seperti banyak ibu-ibu kalau nanya nih, ada teman saya bertanya padahal dia curhat tuh. Nah, bukan, tapi itu adab untuk menutupi aibnya. Dia tanya seperti ini, Ustadz, bagaimana pendapatmu tentang satu orang yang telah membunuh 99 orang? Kalau orang itu bertobat, apakah taubatnya diterima? Apa kata Ustadz yang tadi itu? Yang pertama tadi? Jahannam itu. Neraka dia itu. 99 orang dia bunuh. Mendengar jawaban Ustadz tadi, bukan iman dia yang naik, tapi darah dia yang naik. Dia bacok itu Ustadz, mati Pak. Ya. Dia nangis, ya Allah, aku datang ke orang ini ya Allah, untuk bertobat kepadamu, tapi mulutnya menyakitkan hatiku. Jadi kata Ustadz saya Pak, orang yang memutuskan harapan orang untuk kembali kepada Allah, dia tidak memotivasi umat untuk bertobat kepada Allah. Dia putuskan harapan orang. Dia katakan dosamu banyak, tak mungkin kamu masuk surga. Nah, orang yang mengucap seperti ini, orang ini tak pantas hidup di dunia. Dibunuh Pak. Lalu dia mencari ulama yang kedua. Jumpalah ulama alul hikmah tadi.
Dia bilang, Ustaz, ada orang telah bunuh 100 orang. Bagaimana pendapatmu? Dia bilang, berapapun besarnya dosa orang itu, sampaikan kepada dia, ampunan Allah lebih besar. Tapi ada satu syarat, dia mesti khuruj fisabilillah. Dia mesti keluar di jalan Allah. Dia mesti keluar dari kampungnya, tinggalkan kampungnya yang telah membuat dia jahat itu, pergi ke tempat orang baik-baik, orang saleh. Ada kampung di sana, tempat tashkilnya di sana. Paham Pak? Lalu dia pulang, diambil bekalnya, diambil tasnya, dia berjalan. Di tengah jalan, meninggal dunia. Turun 2 malaikat. Inilah terjadi perbedaan pendapat, Pak. Kata malaikat azab, ini telah bunuh 100 orang, dia neraka ini. Kata malaikat rahmat, malaikat yang dia telah bertaubat. Maka turun satu malaikat menengahi, ukur jaraknya. Ternyata dia lebih dekat ke tempat tujuan ketimbang kampung halamannya. Dia terkelompok kepada orang yang sukses, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran Pak kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dua-duanya benar Pak. Dua-duanya benar. Bukan salah satunya benar. Nah, dari sini angka 6, dari sana angka berapa? Angka 9. Mana yang betul Pak? Yang berbeda sudut pandang. Bapak pernah dengar nggak ulama yang mengatakan musik haram? Banyak kan? Banyak musik haram. Kenapa mereka mengatakan musik haram? Karena mereka memandang dari sudut pandang mudarat. Banyak ulama, guru-guru kita, Ustaz Samad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Adi Sagi mengatakan musik itu boleh. Tidak haram. Ya, seluruh ulama-ulama kita yang keluar dari Al-Azhar itu membolehkan musik. Kenapa mereka bolehkan? Mereka berbeda pendapat. Kenapa? Yang membolehkan memandang dari sudut pandang manfaat. Lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu religi, yang syairnya positif, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, musik itu seperti orang bercakap-cakap, orang berkata-kata. Kalau baik kalimatnya, baiklah musik itu. Kalau tak baik, tak baik. Itu beda pendapat. Terus gimana tuh kita menyikapinya? Silahkan yang mengharamkan musik, jangan dengar musik. Jangan dengar. Ya. Kalau orang nyanyi Indonesia, tahan mulut kau, jangan bicara. Kan ada orkestra itu, full orkestra di lagu itu. Tapi kalau saya pernah bikin challenge tuh, berani nggak mengatakan lagu itu haram? Sampai detik ini belum ada yang menyambut tantangan itu. Nggak ada. Nah, jadi ulama-ulama hadirin mulia berbeda-beda pendapat dalam banyak hal. Tapi mereka tidak pernah bermusuhan. Mereka tidak membenci gara-gara perbedaan pendapat itu. Kenapa terjadi permusuhan? Karena ada dunia di dalamnya. Karena ada dunia. Nah, hari ini hadirin sekalian terjadi perdebatan di sosial media tentang para muhibbin dengan orang-orang yang mengatakan tidak ada habaib, tidak ada zina semua. Dari dulu itu tidak pernah ada masalah Pak. Sekarang jadi runcing masalah. Kenapa Pak? Ada dunia di dalamnya. Ya, karena saya dapat pendapat. Silakan yang nggak percaya jangan, yang percaya silakan, kan tidak ada masalah. Kita tidak akan dituntut oleh Allah gara-gara kita salah mencintai orang. Aku mencintai dia karena Allah, karena dia dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata palsu, gimana Pak? Kira-kira Allah marah nggak sama kita? Nggak mungkin Allah marah. Karena cinta kita karena Allah, karena Rasulullah SAW. Maka hadirin sekalian, kalau benar-benar cinta kepada Allah, kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka tidak ada cara lain. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, jelas perintahnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, aku kata Allah, ikuti Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikuti Muhammad SAW. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah, aku akan mencintaimu. Aku akan jadikan kamu habibku, kekasihku. Habib itu maknanya kekasih. Ya, jadi kalau ada orang yang keturunan Nabi tapi tidak orang baik, tidak soleh, dia bukan Habib Pak, dia bukan kekasih Allah. Anak Nabi Nuh itu Pak, anak Nabi Pak, tapi gelarnya la'natul alaih. Paham ya? Kemuliaan itu bukan pada nasab. Ya, saya ingatkan, kemuliaan tidak ada hubungan dengan nasab, kemuliaan itu berhubungan dengan ketakwaan seseorang. Abu Jahal punya anak, namanya Ikrimah, gelarnya apa? Radhiyallahu anhu. Bapaknya Abu Jahal la'natul alaih, bapaknya laknat Allah. Tapi anaknya takwa, anaknya dimuliakan oleh Allah. Paham Pak ya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Bukan hanya cinta Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga ampunan Allah. Yaghfir lakum
dzunubakum, aku ampunkan dosa-dosamu. Saya ini orang awam, Pak. Saya ini nggak ngerti. 24 tahun lalu di Bali saya mendengarkan kalimat cinta ini. Datang orang-orang dakwah menjemput saya. Mungkin sebagian Bapak Ibu udah dengar cerita hijrah dari Sulaiman dari mana. Saya orang Minang, Pak. Merantau ke Jakarta, bikin band dulu tahun 96, 97, 98 di Jakarta. Kemudian terjadi huru hara Pak Harto. Nanti kalau mau detail boleh nonton di YouTube ya. Saya pindah ke Bali, Pak. Salah satu niat saya pindah ke Bali itu saya memang mau menjauh dari agama. Karena saya pikir waktu itu Islam itu tidak support hobi saya. Saya pikir waktu itu Islam bukan agama yang cocok untuk seniman. Saya pikir agama Islam ini tidak cocok untuk artis, untuk gitaris, untuk vokalis. Apalagi saya pelukis dulu. Saya pelukis potret dulu, Pak. Saya pelukis wajah orang. Oh, katanya ini mau diancam neraka, mau melukis wajah orang, musik, haram dan sebagainya. Maka saya pergilah ke Bali waktu itu. Ngapain? Mau mencari sesuatu. Saya mau menjauh dari Islam. Mungkin ada agama yang bisa menerima saya. Kalau nggak, saya bikin agama sendiri aja. Saya pergi ke Bali, 98. Ternyata apa yang terjadi? Ini berkah doanya orang tua. Saya yakin ayah saya ini ustadz di Padang. IAIN Fakultas Dakwah. Ulama, mau balik kondang di Padang. Jadi ayah saya ini memang setting saya dari awal itu untuk jadi ustadz, jadi ulama. Dari kecil madrasah diniyah awaliyah MDA. Kemudian saya pondok pesantren 3 tahun di Padang Panjang. Sanawiyahnya 3 tahun mondok, Pak. Kemudian setelah itu terjadi hentakan besar dalam hidup saya. Ibu saya meninggal, kecelakaan sama ayah. Lalu saya depresi berat, saya frustasi, saya jauh, saya maki-maki Allah. Saya bilang, kenapa ini semua? Saya bilang, enggak bagus nih. Kenapa mama saya harus meninggal? Saya anak laki-laki satu-satunya, anak yang dimanja. Jadi goncangan besar di jiwa saya waktu itu. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Saya jadi anak metal di Padang. Ya, karena yang merangkul saya waktu itu anak metal itu. Ya, saya buatlah band di Padang waktu itu. Band pertama yang saya buat itu namanya Liang Lahat, Pak. Orang metal itu mesti horor band ya. Kalau nggak horor nggak metal, Pak. Nah, kemudian 3 tahun melanglang dari panggung ke panggung. Selesai saya sekolah namanya di SMTI Padang itu. Kemudian saya lanjutkan ke Jakarta. Gabung dengan band Jakarta, Betrayer namanya. Itu band kalau anak-anak muda seumuran saya 40-50 pasti tahu band itu. Karena band itu punya lagu yang viral, Bendera Kuning. Itu lagu tentang kematian juga. 98 nggak bisa ada panggung, saya ke Bali. Di Bali bikin band juga, manggung dari kafe ke kafe. Saya hidup bahagia di sana. Saya rasa bahagia. Waktu itu saya rasa kehidupan saya hidup real happiness. Sampai suatu hari hadirin sekalian, saya buat band, saya bikin lagu. Lalu saya kirim ke Jakarta demonya ke guru gitar saya, almarhum Irfan, gitaris rotor yang buka Metallica di Lebak Bulus. Ternyata Bang Irfan lebih duluan Allah pilih untuk menjadi dai-nya Allah. Dia dapat hidayah lebih awal, Pak. Saya pindah 98 ke Bali, dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah, ikut dakwah, kemudian dia keliling dari masjid ke masjid. Lalu aneh waktu itu jawabannya Bang Irfan itu ketika saya kirimkan lagu-lagu yang saya buat di Bali. Dia cuma jawab dengan dakwah, dunia sementara, akhirat selamanya, ntar lagi kita mati, buatlah persiapan. Saya bilang, ada apa nih? Lalu saya telepon teman-teman di Jakarta, kenapa Bang Irfan jawabnya gini? Der, Irfan gila sekarang kan? Kok gila? Yuk kemana-mana sama Allah, tidurnya di masjid, bawa kompor kemana-mana, keliling-keliling. Celananya dibawa kayak orang kebanjiran di atas mata kaki. Saya bilang, aduh, kok jadi gini ya Bang Irfan ya? Tapi kalau kemana-mana sama Allah berarti bagus juga dia nih. Kemudian almarhum Gitarolis datang ke Bali, cari saya, ketemu. Dakwah juga. Dan orang-orang yang sekitar saya di Bali, itu tempat maksiat. Allah beri hidayah semua, Pak, satu persatu. Ada anak-anak pantai, dulu maaf ya, anak-anak pantai, beach boy itu, Pak. Kita nggak bisa sebut lah, ada pengedar narkoba. Kehidupan malam. Kita lama di Bali, awal-awal di Bali itu lama saya ngeliat matahari terbit, Pak. Lama nggak lihat matahari terbit. Tiba-tiba satu persatu mereka hilang. 3 hari dia hilang, pulang-pulang pakai sorban. Pulang-pulang pakai jenggot, pulang-pulang pakai gamis. Dia ada apa? Ini gila nih, jangan orang-orang ini semua nih. Ada. Dan benar, saya kemana-mana pergi ketemu dai. Saya naik pesawat, di sebelah saya dakwah lagi. Saya bilang, ya Allah, ini apa maksud ini? Sampai suatu hari hadirin sekalian, ya, saya terpaksa masuk masjid. Ya. Saya pernah manggung di satu kafe di Seminyak, namanya kafe itu. Sedang nyanyi, sedang mainkan lagu-lagu itu, tiba-tiba datanglah teman-teman dakwah itu. Orang-orang tablik, pakai gamis, pakai sorban, masuk kafe. Saya pikir waktu itu teroris, Pak, ini jangan-jangan mau ngebom kafe, ini ada apa ini? Duduk, ternyata mereka pun angguk-anggukkan kepalanya mendengarkan hentakan musik itu.
Dalam pikiran saya nih, Ustadz rock and roll juga nih, metal juga nih. Ini asik kayaknya nih. Kemudian selesai manggung, saya ambil gitar, saya taruh gitar, saya temui mereka. Terjadilah dialog singkat yang menyentuh hati saya. Apa perkataannya mereka? Kamu orang mulia. Orang mulia? Ini kali ini orang, rambut saya dulu kayak Bob Marley Pak, gondrong panjang. Baju hitam-hitam, anak metal. Kenapa mulia? Karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah. Ternyata ustaz ini sudah datang ke rumah saya siang hari. Dan saya tidur itu siang, Pak. Kalau cari dia malam. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kemudian terjadilah obrolan dari hati ke hati. Kamu calon raja di surga. Kita nih orang umat Rasulullah SAW. Ya, kami mau bicara banyak dengan kamu. We stay 3 days in your masjid. Please come to masjid. Kami nginap 3 hari di masjid dekat rumahmu. Datanglah 3 hari, berkunjunglah. Waktu itu saya cakap insya Allah. Insya Allah. Lalu saya datanglah ke masjid temui dia. Kalau anak metal cakap insya Allah dia datang. Karena kalimat itu jarang-jarang terucap. yang susah tuh yang jarang sering ke masjid nih Pak. Datang Pak ya, insya Allah. Ditungguin datang-datang dia. Karena insya Allah itu sudah dipakai untuk alat berbohong hari ini Pak. Saya datang ke masjid. Apa yang terjadi? Mereka duduk, lalu terjadi dialog, pertanyaan. Saya ini kritis. Saya bilang sebelum kita bicara jauh panjang lebar, saya mau tanya sama kamu. Apa pandangan kalian tentang musik? Because I'm musician, you know. I want to ask you something. What's your opinion in Islam about music? Apa jawaban mereka waktu itu? Hikmah. Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Oke, I like it. Saya bilang aku suka jawaban ini. Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Kalau dia salah jawab waktu itu, saya nggak duduk di sini Pak. Saya makin menjauh. Dan teman saya bertato tanya, bagaimana hukum orang bertato sholat Ustaz? Dia bilang orang bertato sholat luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Oh masuk akal juga jawabannya. Terjadilah ini hikmah, ini switch. Maka saya pahami Ustaz ya. Dai itu 3 syaratnya. Ya, dai itu yang pertama lisannya dai harus manis. Nggak boleh dai itu nyakiti hati orang. Maaf ya. Kalau antum mau jadi dai ketemu orang badannya seperti saya, antum jangan tanya berat badan Pak. Berarti lisan antum nggak manis. Ustaz ini naik badan sekali. Itu pahit itu lisan tuh Pak. Tapi pernah ada orang bilang, Ustaz dia turun berat kayak kurus sedikit. Malam saya doakan dia Pak, ya Allah itu sahabatku itu bapak itu dia berbohong untuk menyenangkan hatiku ya Allah. Aku tahu aku tuh nggak turun berat badan, tapi dia bilang masya Allah agak langsing dikit sekarang. Ya Allah muliakan dia ya Allah, dia sampai berbohong untuk menyenangkan hatiku ya Allah, senangkan dia ya Allah. Paham udah ya? Jadi kalau ketemu orang agak gendut jangan bilang berat badan berapa naik sekarang, jangan Pak. Mungkin dia sudah berjuang untuk turunkan berat badannya. Paham ya? Jadi lisan dai yang pertama apa? Harus manis. Yang kedua hati harus lapang. Yang ketiga kepala harus dingin. Gak boleh gampang emosi. Baru bisa jadi dai Pak. Tapi setiap ngomong nyakitin orang. Gak boleh Pak. Kita ini dakwah nih Pak. Azasnya dakwah itu apa? Azan. Azan itu kata Rasulullah SAW dakwah itu tambah. Dakwah yang sempurna. Coba dengarkan lafaz azan. Tidak ada ancaman di dalam dakwah. Dalam azan itu tidak ada ancaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali diulang? 4 kali Pak. Kalau Bapak belajar bahasa Arab, 4 kali itu disebut dengan takrar. Kalau 3 kali jamak. Takrar, mengulang-ulang kibriyallah, kebesaran Allah, sampai kebesaran Allah masuk ke hati kita. Itu maksudnya Pak. Karena perkara yang diulang-ulang akan mendatangkan keyakinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian syahadatain 2 kali. Kemudian hayya ala salah berapa kali? 2 kali. Hayya ala falah 2 kali. Tidak datang orang ke masjid, diajak ke beruntung, nggak mau. Allah tetap Akbar. Allah tetap Maha Besar. Nggak ada lafaz azan. Yang tidak sholat masuk neraka. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada ancaman nar di sana Pak. Nah, itu maksudnya dakwah. Ancaman untuk diri kita. Paham? Kalau bicara sama orang, sampaikan fadilah. Sampaikan berita surga. Itu da'i Pak. Kalau bapak mau membaca ayat-ayat tentang surga, sampaikan ke orang lain. Kalau bapak ibu mau berbicara tentang neraka, baca sendirian di malam hari dan menangislah takut kepada Allah. Ini ketemu orang neraka terus, kalau giliran dia surga. Kan aneh Pak. Kalau orang masuk neraka, dia masuk surga. Kelompok dia masuk surga. Guru dia masuk surga. Kalau nggak seperti dia, masuk neraka semua. Itu sesat Pak. Paham?
Yang betul tuh Pak. Semua orang kita beri motivasi masuk surga. Ketemu pelacur di jalan, kasih ingat dia. Kakak pernah dengar cerita seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Allah Maha Baik, Kak. Kembalilah kepada Allah. Beri kabar gembira. Jangan tengok pelacur apa. Ibu sudah pakai hijab syar'i. Udah pakai jilbab, pakai cadar mungkin sebagian. Lihat teman belum berhijab. Tidak berhijab itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain lalu kita merasa lebih baik dari mereka. Dai itu gak boleh punya sifat merasa sama, apalagi merasa lebih baik. Dai itu mesti tawadhu. Bapak tahu tawadhu? Meletakkan diri di bawah rumput, menganggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita, itu baru boleh jadi dai. Semua orang lebih baik. Orang tua lebih baik. Ini ayah anda semua lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Pasti pahalanya orang-orang tua ini lebih banyak daripada pahala saya. Kalau adik-adik ini, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Begitu cara kita memandang. Allah beri dua mata. Satu mata selalu melihat kebaikan orang lain. Satu mata melihat keburukan diri sendiri. Paham gak Pak? Jadi katakan setiap hari, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Coba diikuti kalimat ini dengan suara yang keras ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulangi. Tak betul itu. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Saya tak ajarkan itu. Jangan ngarang-ngarang Pak. Nanti kebalik-balik bahaya itu. Seburuk-buruk saya nih, lebih buruk kau lagi. Ya jangan gitu. Nah, boleh sombong. Ulang sekali lagi ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Itu. Jadi kalau orang caci maki kita, katakan alhamdulillah ya. Itu baru sedikit kesalahan saya, kamu tahu. Yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Begitu Pak. Lihat orang kaya lebih baik dari saya. Kenapa? Itu masjid dia bangun. Orang berangkatin haji, umroh, zakatnya aja miliar-miliar itu, bapak ibu. Orang kaya lebih baik dari saya. Ya. Tapi pas lihat orang miskin, katakan orang miskin pun lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab bapak ibu itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Begitu Pak. Allah beri dua mata. Satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain. Satu mata melihat keburukan diri sendiri. Kalau kita melihat kebaikan orang, maka datang rasa cinta kepada orang itu. Tapi kalau kita lihat keburukan orang lain, datang rasa benci. Maka senantiasa melihat kebaikan suami, tambah sayang sama suami. Lihat kebaikan istri, tambah sayang sama istri. Lihat kebaikan anak, sayang sama anak. Begitu Pak. Ya, maka jangan salah melihat. Nampak keburukan orang, tutupi. Kalau Bapak tak sengaja melihat aib orang, berarti Allah hendak memasukkan Bapak Ibu ke dalam surga tanpa hisab. Loh kok bisa? Karena Allah berjanji, siapa yang menutupi aib saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha besar yang menutupi aib kita, jangankan anak istri kita, adik kakak kita, malaikat nggak tahu aib kita. Malaikat heran, ini orang kata ada aib gimana? Allah sudah tutupi. Kenapa? Selama di dunia dia menjaga lisannya untuk membicarakan aib orang lain. Ya Bunda ya, cukuplah aib-aibmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang lain. Ingat Bunda, kalau kita suka gibahin orang, gunjing-gunjing orang, bicarakan keburukan orang, ingat, orang juga punya mulut loh. Ya. Maka mulai hari ini stop gibah, stop fitnah. Ya. Rugi kita pulang haji gibahin orang, gunjingin orang. Ya. Nah, inilah sunnah Rasulullah SAW banyak. Ada sunnah Nabi itu dibagi 3 kelompok besar. Yang pertama sunnah sirah, kehidupan Rasulullah, bangun tidur sampai tidur lagi. Yang kedua sunnah surah, penampilan Nabi, ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga sunnah syarirah, fikir Nabi. Ini perlu kita bahas. Bagaimana cara Nabi bangun tidur?
Ibu-ibu, yang bapak, baca doa bangun tidur yang keras. Bismillah. Alhamdulillah ahyana. Siapa yang tadi pagi baca doa ini? Nah, ada. Aduh. Itu doa bukan buat dihafal saja, tapi diamalkan. Bangun tidur ingat Allah. Bu, Pak, bangun tidur tuh senyum dulu. Alhamdulillah, duduk sebentar, ingat nikmat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa masih diberi nikmat bangun sama Allah. Kita dikasih duit, dikasih mobil Alphard sama orang, senang gak hatinya, Bu? Tapi dikasih tahu, Ibu pilih mobil Alphard ini apa bangun besok pagi, pilih mana? Ya Pak, mau gak Pak? Bapak dikasih duit 10M nih, cash. Bapak ini uang pilih Pak, Bapak mau pegang uang 10 miliar atau bangun besok pagi? 10 miliar tapi bangun juga? Oh cerdas Bapak. Kenapa saya tanya? Kalau saja kita gembira mendapatkan uang miliaran, dapat mobil mewah, mestinya kita lebih bergembira lagi ketika bangun pagi. Karena pilihan ini kalau kita disuruh memilih, kita pasti pilih bangun pagi. Tapi pertanyaannya, kenapa pas bangun subuh tidak gembira? Rasulullah SAW itu mengatur, Pak, Bunda. Waktu bangun tidur, orang Islam ini semuanya mestinya bangun tidur jam 3, setengah 4. Untuk apa? 2/3 malam itu, Qiyamul Lail. Laporan curhat sama Allah. Dan waktu itu Allah turun ke langit dunia. Itu kiasan saja, Allah dekat waktu itu. Allah mendengarkan semua keluhan. Dan kalau kita bersujud, itu luar biasa. Berbisik ke bumi, terdengar di langit. Kalau mau curhat, di mana? Di atas sajadah. Di atas sajadah tempat curhat terindah. 2 rakaat, 2 jam 2 malam, 2 rakaat dan 2 tetes air mata. Angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi hari ini curhatnya di Facebook, curhatnya di TikTok, curhatnya di status WhatsApp. Tiba-tiba tuh hitam status WhatsApp-nya, ini kenapa lagi nih hitam nih? Semua tanya, kenapa saya, kenapa saya? Kalau Bapak Ibu curhatnya di sosial media, sebagian orang nggak peduli, sebagian mentertawakan. Paham? Nggak peduli, ngapain kamu curhat di sosial media? Ya. Mendingan curhat di polsek, ada yang dengerin, ada yang nyatatin. Terus Bu. Ya Pak. Ya. Tapi tempat curhatnya orang beriman di mana? Di atas saja ada.